channel Miss Lucy dan masih tetap pada materi pembelajaran seni rupa. Kali ini yang Miss Lucy akan bahas yaitu tentang materi ragam hias. Nah, anak-anak sudah ada yang tahu belum ya materi tentang ragam hias? Nggak, kata ragam hias. Ragam hias itu apa sih? Untuk ragam hias itu adalah suatu bentuk ukiran atau pola yang diulang-ulang, biasanya itu digunakan untuk membuat suatu kerajinan. Nah, ya, kalian bisa lihat misalnya kayak ini yang di belakang, ini kursi. Nah, ini ada ukiran-ukirannya. Nah, ini bisa dijadikan contoh ragam hias. Untuk ragam hias sendiri itu tidak hanya di kursi saja ya, anak-anak. Jadi di sini ragam hias itu bisa kita temukan pada kain batik, pada ornamen-ornamen tertentu, terus pada ini juga songket, ukiran dan lain-lain ya. Biasanya di sekitar kalian pun bisa kalian temukan beberapa contoh dari ragam hias. Nah, di sini ragam hias itu berfungsi sebagai nilai tambah estetika pada suatu karya seni yang dibuat oleh seseorang. Jadi gunanya adalah untuk memperindah, mempercantik dan menambah nilai estetikanya. Baik, di sini ada yang namanya motif ragam hias. Yang pertama ada motif flora. Kira-kira motif flora itu yang seperti apa, Miss? Motif flora itu adalah motif ragam hias yang menggunakan tumbuh-tumbuhan. Misalnya kayak ukiran-ukiran daun, ukiran bunga. Biasanya itu kayak misalnya kalian lihat henna tangan itu termasuk ragam hias ya. Nah, di henna tangan itu ada motif yang sering dipakai adalah motif daun. Nah, itu termasuk ragam hias yang menggunakan motif flora. Untuk yang kedua ada yang namanya motif fauna. Nah, dari kata-katanya saja kita sudah tahu kalau fauna itu adalah menggambar bentuk hewan, ya kan? Nah, jadi di sini motif fauna itu biasanya kita sering jumpai pada baju batik, ya. Kalian bisa cek di rumah, punya ayah atau ibu kalian di rumah itu kalian pinjam, kalian lihat dan perhatikan. Di sana biasanya ada aneka ragam motif, ya. Ada percampuran motif flora dan fauna. Nah, yang dikatakan motif fauna di sini biasanya kayak batik yang dari Solo atau dari Kalongan itu nanti ada gambar burung garudanya di tengah-tengah. Nah, itu termasuk ke dalam bentuk motif fauna. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya motif geometris. Nah, untuk motif geometris ini seperti yang Miss Lucy katakan tadi, di dalam baju batik ayah dan ibu kalian itu biasanya ada motif penggabungan dari motif flora dan fauna. Ragam hias flora dan fauna maksudnya ya. Nah, di sini pada kain batik tersebut si pembuatnya menggunakan daya imajinasi dan pengembangan bebas untuk pembuatan karyanya dengan cara menggunakan motif ragam hias geometris, yaitu mencampurkan antara motif ragam hias flora dan fauna tersebut ya. Tuh, dan biasanya itu sering kita jumpai pada kain batik dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah motif figuratif. Nah, di sini Miss Lucy akan jelaskan apa sih itu motif figuratif. Motif figuratif itu adalah motif yang digunakan si pembuat ragam hiasnya dengan menggunakan objek manusia. Ya, jadi biasanya kalau motif ragam hias figuratif ini bentuknya itu kayak ada gambar manusianya gitu ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kalian bisa baca pada LKS yang kalian punya. Baik, selanjutnya di sini kalian harus tahu kalau di dalam membuat ragam hias itu ada yang namanya pola ragam hias. Nah, apa saja pola ragam hiasnya? Yang pertama itu ada pola simetris. Nah, untuk pola simetris ini Susi akan lihatkan contohnya di sini. Terus untuk pengertiannya atau penjelasan pola ragam hias simetris itu adalah biasanya dia meletakkan fokusnya di tengah-tengah. Dan juga pola simetris ini lebih teratur dan beraturan, nampaknya lebih formal gitu ya. Nah, yang kedua ada pola asimetris. Nah, ini pola asimetris ini adalah kebalikan dari pola simetris tadi. Nah, yang ketiga
ketiga ada pola hias tepi. Biasanya kalau hias tepi ini ada kayak yang di undangan-undangan. Misalnya kalian pernah lihat undangan pernikahan. Biasanya tuh ada di sudut-sudut ada kayak ragam hiasnya ya. Kalian bisa cek, mungkin ada undangan di rumah, kalian lihat ya. Terus ada yang namanya pola sudut, itu hampir sama juga. Terus ada pola yang beraturan dan juga ada pola yang tidak beraturan. Nah, selanjutnya ada teknik menggambar ragam hias. Nah, untuk teknik menggambar ragam hias hampir sama dengan teknik kita menggambar flora dan fauna serta alam bebas, alam benda ya. Jadi kalian kalau seandainya kalian sudah mempelajari tentang menggambar flora, fauna dan alam benda, maka kalian tinggal mengembangkan kembali yang bagian ragam hias. Karena di sini ragam hias itu dasarnya kalian harus bisa dulu menggambar flora dan fauna serta alam benda, lalu kemudian baru bisa kalian kembangkan. Misalnya kalian tambah garis atau kalian tarik garis melengkung. Nah, itu yang dinamakan dengan teknik menggambar ragam hias. Oke anak-anak, sampai di sini apakah sudah mengerti dengan materi ragam hias dan menggambar flora, fauna dan alam benda? Jadi kalau seandainya nanti kalian ada pertanyaan, kalian tinggal komentar di bawah. Untuk kuis, kalian lihat di video berikutnya. Bye bye, sampai berjumpa kembali.